Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajarannya dimulai, mohon untuk duduknya dikondisikan dahulu ya. Oke, silakan ketua kelas dipimpin untuk membaca doa sebelum pelajaran dimulai. Siap, gerak. Doa dimulai. Apakah di sini ada yang nggak berangkat, ada yang sakit, atau apa? Mikir dulu. Oke, jadi semua ya, alhamdulillah kalian diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Untuk materinya, kita itu akan mempelajari tentang data dan rata-rata data. Kalian udah tahu belum sih apa itu data? Oke, Ibu akan menuliskan di depan beberapa contohnya. Kita bisa menentukan rata-rata dari sebuah data tersebut dan kita akan bisa menyimpulkan sebuah data tersebut itu bagaimana. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke inti materinya, yaitu tentang mengurutkan data dari yang paling kecil ke yang besar. Oke, jadi di pertemuan kemarin kita kan udah belajar tentang data tunggal ya teman-teman. Nah sekarang itu kita belajar tentang data berkelompok. Kenapa sih harus ada data berkelompok padahal kan data tunggal juga ada? Nah karena kita tuh kalau misal menemukan suatu data yang banyak kayak misal dari satu prodi atau satu angkatan, nah itu kan kita nggak mungkin langsung pakai data tunggal. Jadi harus dikelompokkan biar lebih efisien. Ini Ibu mau memberikan contoh ya, kenapa kita harus mencari data terbesar dulu, habis itu mencari data terkecilnya, habis itu kita harus mengetahui keseluruhan orang yang mengikuti ujian itu. Nah, yang pertama itu kita harus mencari range atau jangkauannya. Apa yang pertama kita kan harus menyajikan data dulu ya, jadi data yang ada di sekitar kita. Data yang ada di sekitar kita, misal tadi contohnya itu nilai ujian. Yang pertama kita harus mencari range atau jangkauannya. Ini namanya X-bar atau yang melambangkan rata-rata sigma dalam kurung frekuensi dikali XT per sigma FT. Tuh, jadi ini hasil rata-rata nilai ujiannya teman-teman semua ya. Anak-anak sudah selesai ya mencatatnya? Oke, di sini kita mau lanjut ke sesi diskusi. Jadi Ibu mau bagi jadi dua kelompok, silakan bisa berhitung 1 sampai 2 dari yang paling belakang. Oke, baik. Jadi silakan berkelompok ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Di situ ada lembar kerja. Di mana kelompok 1 tadi menghitung tinggi badan. Untuk yang kelompok 2 itu berat badan. Nah, di sini. Kan tadi Ibu sudah suruh polling. Untuk N-nya tadi ini satu kelas ada berapa siswa ya? Ibu tanya. 32. Ini N-nya 32. Oke, jadi Ibu tegaskan lagi untuk yang pertama itu kita harus tahu dulu berapa data ataupun data yang harus kita cari. Lalu kita cari range-nya berapa, banyak kelasnya berapa, dan intervalnya juga berapa. Nah, di sini berarti udah pada pintar-pintar semua ya, paham semua ya? Iya dong. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan nih apa aja sih tadi dari awal sampai tadi udah diskusi ya. Jadi sebenarnya apa sih itu Mea? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya boleh Bungo. Jadi Mea itu adalah rata-rata dari sekumpulan data. Mea itu digunakan untuk menghitung rata-rata. Seperti tadi menghitung rata-rata umur, terus tadi kalian sudah menghitung rata-rata tinggi badan dan berat badan. Jadi nanti kalian mencari data dari teman sekelas kalian seperti data ukuran sepatu, umur, atau nilai dari ujian mata lain. Nah nanti kalian cari rata-ratanya. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Ketua kelas mulai dari Siap, gerak.
Berdoa dimulai. Anak-anak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang aku sampaikan. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta tolong nanti komen-komennya dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kebaikan kesehatan seperti pembelajaran, mata pelajaran, matematika wajib. Sebelum mulai pembelajaran, anak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berapa kali bisa menuju doa? Ya, doa. Doa dimulai. Apakah semuanya lagi masuk semua? Alhamdulillah, ini ya Pak ya. Ya. Sebelumnya kalian kan baru naik ke kelas 10 ya. Ya. Pastinya pada SMP, tingkat SMP kalian belum belajar yang namanya nilai untar. Sebelum pembahasan kita perlu mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dari nilai mutlak pada hari ini, yaitu ada apa ya? Yang pertama menjelaskan makna nilai mutlak sebagai cara kebenaran cara tahu pada kemiskinan. Yang kedua menuliskan berbagai hadis yaitu langsung perjalanan juga dalam menggunakan pada garis luar. Itu untuk pengajaran kali ini supaya kalian bisa lebih memahami. Pak Guru akan membagikan kelompok, kalian akan berdiskusi bareng-bareng ya. Oke, mulai berhitung dari sini Pak Eli. Sesuai angkanya ya, kalian berjumpa ya, diskusi sama kelompoknya masing-masing. Pembelajarannya boleh dari sebaliknya juga boleh. Nanti kalau sudah selesai tempat kerjanya bisa dikumpulkan ke depan. Ya. Sudah ya. Apapun hasilnya, Pak Guru akan mengapresiasi itu. Jadi saya jadi Bapak tadi akan memberikan riwayat hasil kerja kelompok kalian ya. Jadi untuk nilai yang paling tinggi yaitu kelompok 5. Perwakilan untuk maju ke depan. Untuk kita semua. Jadi setelah kalian mengikuti pelajaran tadi, apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa menyimpulkan apa itu nilai mutlak?
Ada yang mau menyimpulkan? Nanti dapat reward. Ada? Apa sih manfaat dari mempelajari hal itu? Nah, yang pertama itu mengukur jarak dua titik. Nah, ketika kalian berdiri di sini dan ada benda sebelum Bapak akhiri ada sedikit oleh-oleh. Ya mungkin pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa aparatur majelis. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Oke, sebelum ini pembelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa di Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Bukhari. hadir, Bu. Akbar Awaludin. Baik, anak ini hadir semua ya, tidak ada yang izin. Nah, kalau kalian sudah siap belajar dengan Ibu, jadi selanjutnya akan kita langsung materi saja ya. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Bisa dimisalkan himpunan A dan himpunan B dikatakan suatu relasi jika semua himpunan itu memiliki suatu anggota dan saling berpasangan. Nah, dalam suatu relasi ada 3 cara penyajian. Yang pertama itu ada diagram panah, dan yang kedua itu di sini ada satu soal cara penyajian relasi. Untuk Mbak yang warna biru bisa menjelaskan, membacakan soal Ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai terus di situ itu diminta untuk menyebutkan warna favorit masing-masing. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi yang dari himpunan A ke himpunan B, jika setiap anggotanya
membagi ciri-ciri fungsi yang ada kelompok dengan kalian mengambil gulungan yang ada di sini dan lembar aktivitas untuk siswa-siswinya.